Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Pemirsa, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia adalah salah satu organisasi olahraga cabang bela diri yang bertujuan untuk mengembangkan Karate Do sebagai bentuk olahraga seni dan juga ilmu membela diri. Dan hal ini tentunya dapat memberikan positif impact kepada kita semua dalam hal membentuk kepribadian yang luhur, kuat, tangguh bagi warga negara Indonesia. Di satu sisi, hal ini juga akan mendapatkan juga pandangan yang positif terhadap pembentukan warga negara Indonesia ini dalam hal kekuatan dan juga ketahanan nasional. Nah, pemirsa, hal ini dapat terrealisasi dengan salah satunya kehadiran tim Karate Indonesia, KKI Indonesia ataupun KKI Sumut, yakni Kushin Ryu-M Karate Do Indonesia yang memberikan banyak hal yang positif terhadap pemuda-pemudi Indonesia dalam hal ilmu seni bela diri. Salah satunya pemirsa kejuaraan daerah Forki Sumut pada bulan Juli 2023 lalu, Provinsi Sumatera Utara keluar menjadi juara 4 umumnya. Lantas seperti apakah sejarah, eksistensi hingga kiprah dari KKI Indonesia dan juga Sumut, dan seperti apa nanti peranan pemerintah untuk mendorong setiap olahraga yang ada di Indonesia. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution kita akan bahas kurang lebih 1 jam ini dalam acara Ruang Publik. Dan pemirsa tentunya telah hadir juga bersama kami narasumber yang hebat yang langsung saya ajak Anda untuk berkenal langsung. Yang pertama beliau adalah yang terhormat kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Mar Purnawirawan Dr. Nono Sampono, SPI MSc, selaku Ketua Umum PPKKI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Kabar baik, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bertemu Bapak pada siang hari ini. Iya. Dan pemirsa yang kedua untuk mempertajam informasi kita semua telah hadir juga bersama kami yang terhormat Bapak Richard Nair Parningotan Simarmare SHMH selaku Ketua KKI Sumatera Utara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa untuk itu kami informasikan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 dengan tema menariknya kiprah perguruan karate KKI di Indonesia. Baik, saya akan langsung memulai untuk perbincangan ini langsung kepada Bapak Ketua Umum PPKKI yang ada di sebelah kiri saya ini. Namun pemirsa, sebelum itu kita hadirkan terlebih dahulu untuk membuka cakrawala luas kita terhadap visual akan tema menarik ini. Kita silahkan dan juga kita persembahkan kepada rekan-rekan kita untuk melihat ini. Saya mulai dari Pak Ketua Umum PPKKI. Ini Pak terkait apa dan saat kapan ini Pak? Boleh diinformasikan pada masyarakat. Ya. Kira-kira beberapa jam yang lalu, dimulai dari tepatnya jam 10 selama kurang lebih 2 jam. Ini acara pengukuhan dan pelantikan Ketua Umum dan pengurus KKI Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2027. Artinya baru untuk hal ini ya Pak, dia diadakan baru 2 jam kemudian. Lantas Ya. ini siapa saja yang terlibat dalam hal ini Pak? Ada siapa saja? Ya, ini ada pengurus-pengurus tingkat provinsi, kemudian juga pengurus tingkat kabupaten dan kota. Jadi saya kira hadir semua dan dalam rangka kepengurusan yang baru, pelantikan kepengurusan yang baru. Dan saya selaku pengurus pusat datang dari Jakarta bersama jajaran penasehat maupun sekjen dalam rangka acara pelantikan ini. Dan khusus untuk Sumatera Utara selama ini memiliki prestasi yang luar biasa, pernah menghasilkan juara dunia karate. Oleh karena itu target-target ini harus dicapai di samping nanti ke depan dalam rangka suksesnya pagelaran PON ke-21 di Sumut 2024 yang akan datang. Baik, menarik sekali. Dan coba saya untuk mendapatkan informasi lebih, Pak Richard sepertinya ada juga di dalam hal ini. Boleh Pak diinformasikan apa saja yang telah dirasakan setelah terlibat dalam hal ini? Terima kasih, sepertinya yang aku rasakan begitu sangat bahagia. Selama ini yang kita nantikan karena sejak adanya ini nanti jadi untuk kemajuan KKI Sumut sangat luar biasa nanti pekerjaan yang harus kulakukan pertama nanti yaitu bagian administrasi. Karena kalau permasalahan administrasi kalau udah salah nanti pasti semua salah. Makanya aku duluan nanti menarahkan semua administrasi dari bawah sampai ke atas, baru nanti melakukan kegiatan-kegiatan sepertinya turnamen terutama nanti di Samosir. Demikian. Baik, kalau kita bisa lihat ada beberapa daerah yang hadir di sini sebagai perwakilan. Ada setiap
Pencak dia ada perwakilan. Setiap kabupaten hadir semua. Baik, saya kembali lagi kepada Pak Nono, melihat potensi Sumatera Utara ini seperti apa yang Bapak lihat Pak terhadap seni bela diri kita ini? Ya, secara nasional Sumatera Utara ini memang termasuk dalam papan atas. Wow. Papan atas kesiapan sumber daya karatedo dari KKI. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa pernah menghasilkan juara dunia. Jadi artinya ini menjadi target utama dan secara kolektif ini merupakan sumber daya warga negara, khususnya kaum muda yang memilih bela diri karate, khususnya lebih khusus KKI, untuk menyiapkan dirinya dalam rangka menjadi pengawal dan bagian terdepan untuk bela negara. Oke, sumbangsinya terhadap ketahanan nasional juga ya Betul, Pak, seperti betul. yang saya bicarakan pada opening tadi. Baik, saya mulai untuk melakukan diskusi lebih mendalam terkait tema kita adalah kiprah perguruan karate KKI di Indonesia. Sebelumnya itu Pak, saya ingin mengetahui sejarah lahirnya maupun berdirinya KKI di Indonesia ini seperti apa dan bagaimana pula hadirnya nanti di Sumatera Utara. Iya, di Jepang itu ada 5 aliran. 5 aliran, satu adalah Kushinryu, Ya. M Karate-do, yang kedua Shotokan. Nah, Shotokan tuh dia terpecah menjadi 4. Nah, kemudian dia menyebar di seluruh dunia. Di seluruh dunia dan di Indonesia juga berkembang, terutama kita memiliki seorang mahaguru yang berasal dari Jepang, Dr. Soke Masusaki, ya, sampai sekarang masih hidup, berumur 84 tahun, masih sehat, masih kekar badannya dan masih mampu untuk membuat gerakan-gerakan ya yang luar biasa. Dan inilah menjadi kebanggaan kita bersama bahwa walaupun ilmu bela diri ini berasal dari Jepang, tapi seluruh dunia kan sangat Mengakui, bisa bukan hanya mengakui dan juga ada yang ikut terlibat dalam olahraga bela diri ini dan berkembang di Indonesia dengan pesat. Jadi melalui olahraga ini, pertama adalah tentu untuk kepentingan internal kita, yang kedua paling tidak memelihara hubungan antara bangsa dan negara Indonesia dan Jepang, terutama dalam percaturan global. Ada kerjasama dan antara Jepang dan Indonesia sampai saat ini terjalin dengan baik. Baik, masih berbicara kepada Anda Pak Nono, saya ingin sekali mengetahui setelah kita dari sejarahnya, saat ini eksistensinya itu seperti apa dan menjadi apa di tengah-tengah masyarakat kita, mengingat tadi Bapak juga menyebutkan bahwa banyak sekali hal yang positif, salah satunya yakni membantu untuk memajukan ketahanan nasional. Ya, jadi dalam visi dan misi besar dari KKI ingin menciptakan sumber daya manusia sebagai patriot bangsa yang berjiwa ksatria. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa sangat diperlukan patriot bangsa yang memiliki jiwa kejuangan untuk bangsa dan negara. Kemudian juga dalam olahraga bela diri ini bukan semata ditujukan untuk orang bilang bela diri untuk berkelahi, bukan. Tetapi jauh lebih kepada bagaimana mengamankan dirinya, satu. Kemudian secara mental terbawa dalam pembinaan keseharian. Apabila ilmu bela diri karate ini ditekuni, maka dia akan menjadi justru menjadi orang yang yang setia, yang loyal, yang disiplin, yang mau berkorban, kira-kira begitulah. Baik. Ya. Pak, saya ada kutipan, mungkin hal ini yang sangat berkaitan, meski jago bela diri, pantang menempuh cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Betul. Apakah hal tersebut juga mendorong untuk opini yang Bapak sumbangsikan tadi? Tujuannya untuk bela diri. Ya. Nah, tetapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, nah
harus apapun yang dilakukan Setuju. ya untuk kepentingan bangsa dan negara itu harus juga menjadi catatan penting ya dalam visi dan misi besar yang tadi saya katakan. Karate do KKI harus menjadi patriot bangsa yang berjiwa satria, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Nono atas perspektif awalnya yang sangat menginspirasi kita semua dan khususnya Anda pemirsa. Saya ingin menarik lagi informasi terkait sejarah. Tadi kalau kita secara global konteks, kita kembali ke Provinsi Sumatera Utara mengingat hadirnya KKI Sumut ini juga memberikan pandangan positif terhadap pemuda-pemudi ini untuk mencetak menjadi atlet-atlet yang profesional. Dari Bang Richard, seperti apa sejarah dari KKI ini hadir di Provinsi Sumatera Utara? Bisa diinformasikan pada masyarakat hal-hal yang positif ya? Terima kasih. Sebetulnya sejarah di Medan KKI ini memang luar biasa. Dari dulu dari tanah Batak menjadi kumpul, menjadikan perguruan, mengikuti turnamen yang di sini seperti sekarang ini kan udah banyak atlet-atlet. Jadi hadirnya aku nanti sini kita akan mencetak sejarah ini di Sumatera Utara karena kebanyakan atlet dari Sumatera, contohnya Doni Dermawan, kita mau membimbing dari masyarakat ini dan harus di karate ini kita harus bisa menguasai diri. Kadang-kadang kita ini kan sekarang ini kita lihat sekarang masyarakat ini kan mental anak-anak udah berkurang. Sikit-sikit udah cengeng. Kan kadang-kadang ini kita hadir di bentuk ini kita membuat nanti tempat latihan dojo-dojo di Sumatera Utara makin banyak supaya bisa kita membina lagi KKI sini lebih baik. Baik, untuk saya juga dan juga pemirsa, apa yang menjadi perbedaan antara seni bela diri dari KKI dan yang lain-lain di Sumatera Utara? Juga banyak yang saya ketahui ada seperti karate-karate yang lain, Bang Richard. Itu sebetulnya sama semua. Sama semuanya? Sama dong. Ada yang full contact dan non full contact gitu. Sama semua itu. Sama semuanya. Tidak ada hal yang berbeda yang diperoleh ataupun dalam hal mungkin segi latihannya ataupun jurus-jurus yang itu diajarkan. tergantung pelatihnya. Tergantung lagi kembali. Makanya kita ini kan sebetulnya aku memang pas ini pimpinan kita dari pusat pinginnya kan selama ini kan KKI ini hanya dikenal untuk komite. Sementara kekurangan kami yang semua ini makanya kami buat program untuk kata. Kelemahan kita hanya kata. Jadi nanti kita buat suatu kegiatan nanti atau kemana keluar kota atau ke seberang untuk membina untuk kata ini supaya ada atlet kata yang terbaru lagi. Selama ini kan hanya siap tempur KKI yang Sumatera, demikian ya. Baik, saya kembali lagi kepada Pak Nono. Pak Nono, saya mendapatkan informasi dari berbagai sumber bahwa saat ini sebanyak 80% pengurus KKI saat ini adalah para karateka. Benar demikian, Pak Nono? Benar. Dan seperti apa nanti positif impact-nya kepada para pengurus dan juga para atlet? Memang pembinaan ini kan dibagi dua. Ya. Ini sebagai sebuah organisasi olahraga, induk organisasi tentu memerlukan manajemen umum. Ya. Seperti halnya juga olahraga bela diri yang lain, sama. Ataupun olahraga-olahraga. Nah, olahraga bela diri karate termasuk bagian dari olahraga prestasi, di mana di bawah naungan pembinaan dari KONI, Ya. KONI pusat. Sementara yang rekreasi kemasyarakatan ada juga, ya misalnya kayak senam. Dan lain-lain, drum band itu ada di non prestasi, yaitu di bawah Kormi. Ya, nah, kalau keluar secara internasional di bawah KOI. Ya, jadi memang secara struktur organisasi sudah diatur seperti itu dan khusus untuk KKI ini memang tadi disampaikan oleh Ketua Provinsi bahwa selama ini memang KKI ini lebih fokus kepada komite, ya, komite kontak ya, dan untuk jurus-jurus kata ini memang yang kuat adalah mungkin dari aliran lain seperti Inkai dan lain-lain, Lemkari. Nah, tetapi karena kita di bawah naungan Forki ada ketentuan-ketentuan yang memang mengharuskan KKI ini untuk juga menekuni masalah-masalah yang berkaitan dengan kata. Dan saya kira sudah disampaikan ini juga disiapkan. Tetapi yang lebih penting adalah memang soal prestasi tidak mungkin bisa semua. Ya. Tetapi secara kolektif yang terlibat di dalam kegiatan bela diri ini tadi melahirkan sumber daya manusia terutama anak-anak muda
yang rasa percaya dirinya lebih tinggi dengan memiliki kemampuan dan keterampilan bela diri, bisa mampu untuk melindungi dirinya kalau terjadi bahaya, dan juga menjadi bekal untuk dia berjuang bagi kepentingan negara dan bangsa. Dan saya kira hampir semua bela diri memang seperti itu adanya. Dan secara kolektif jumlahnya bukan sedikit. Apalagi kalau dia sudah tersebar di hampir semua provinsi di Republik ini. Kita berharap 34 provinsi plus 4 yang dari Papua ini mudah-mudahan tersebar di seluruh provinsi dan kemudian menjadi kekuatan yang sangat berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, pemirsa, kami nanti akan masih berbincang lagi dengan kedua narasumber yang hebat ini, namun saya akan nanti menelik sedikit terkait prestasi-prestasi apakah baik secara nasional hingga internasional yang telah disumbangsikan dari Federasi Olahraga KKI ini. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema menariknya yakni Kiprah Perguruan Karate KKI di Indonesia. Tentunya masih kehadiran dari dua narasumber kami, yakni Ketua Umum PPKKI dan juga Ketua KKI Sumatera Utara. Tadi di segmen awal kita sudah banyak sekali berkaitan tentang general description, mulai sejarah, eksistensi, dan juga kiprahnya, yang mana memberikan banyak positif untuk negara Indonesia ini. Lantas berbicara tentang karate ini, khususnya pada KKI ini, apa saja yang telah ditorehkan untuk membumi-namakan nama provinsi, nama Indonesia ke kancah internasional. Mungkin saya merujuk ke paling yang terkecil terlebih dahulu kepada Bang Richard dari Sumatera Utara. Prestasi apa yang telah ditorehkan? Mungkin saat ini Anda baru menjabat, tapi setidaknya Anda ketahui informasi apa saja yang telah Anda torehkan. Terima kasih. Kalau piala atau prestasi sudah sangat banyak. Di Sumatera Utara terutama Doni Dermawan udah di dunia, juara dunia sejarah untuk kita ini sekarang. Banyak sekarang ini yang masih aktif, contohnya si Faisal. Oke. Anggota kita di sini KKI khusus untuk mempertahankan atau nanti Piala PON ini ada anggota kita 2 orang untuk menghadapinya. Dan banyak turnamen-turnamen kita bisa juara, itu terutama dari Sumut kebanyakan itu. Dari Sumut kebanyakan tersebut. Apakah itu berasal dari yang wanita juga atau juga pria? Ya, mengingat karate ini lingkupnya tidak spesifik, artinya general. Gender pria, gender wanita juga bisa terlibat, bisa, ya Bang? bisa.
ada dari yang wanita untuk bisa menorehkan prestasi gemilang dari Sumatera Utara? Sementara waktu ini belum ada. Sementara waktu ini belum ada. Kalau mengingat sejarah kembali lagi, di Provinsi Sumatera Utara ini sudah berapa lama kakak ini hadir? Mengingat kalau secara nasional, saya tidak salah 67, kita di 2023 ini berarti sudah 56 tahunan lebih. Di Sumatera Utara sudah berapa lama kira-kira sejarah ini? Sekitar hampir 40 tahunan. Hampir 40 tahunan. Saat ini kita ketahui bahwa salah satu yang telah orbit adalah Bang Doni tadi dan juga rekan-rekannya. Baik, saya coba untuk menggali informasi lebih lanjut kepada Pak Nono terkait prestasi. Tadi kita sudah ada sedikit ini Pak menyinggung terkait internasional dan juga kalau di nasional sendiri seperti apa dan internasional seperti apa Pak Nono prestasi yang telah ditorehkan. Iya. Untuk mengukur prestasi di tingkat nasional kan kita ada event-event. Iya. Event PON, kemudian ada juga open turnamen. Kemudian kalau di tingkat daerah atau provinsi bahkan sampai tingkat bawah tuh ada. Saya baru saja melantik pengurus belum lama ini yang di Lampung. Oke. Di situ juga dia lakukan open turnamen dan yang hadir itu lebih dari 1.400 orang. Bayangkan satu provinsi yang ikut dalam lomba pertandingan hanya untuk KKI 1.400 orang. Wow. Besar sekali. Dan ya itulah sumber daya manusia anak-anak kita yang kita didik ya dengan disiplin, dengan rasa percaya diri, itu modal. Insya Allah buat nanti mereka bukan hanya berlomba dalam arti ilmu pengetahuan saja atau profesionalisme aja, tetapi etos kerja butuh disiplin, butuh ketangguhan, rasa percaya diri, kan itu. Dalam persaingan kan itu, pantang menyerah. Ya, karena orang sukses itu tidak langsung sukses. Bisa jadi karena beberapa kegagalan-kegagalan. Tapi dengan semangat pantang menyerah, disiplin, dan etos kerja yang kuat, rasa percaya diri. Karena ilmu ini memang bukan hanya sekedar otot, tapi jiwanya, mentalnya juga terbina. Ya, akan melengkapi ilmu-ilmu yang dia belajar di sekolah formal. Ya, ilmu pengetahuan. Dengan itu juga dia badannya tetap sehat, kokoh, kuat, tangguh. Ya, itulah kira-kira yang kita inginkan sehingga anak-anak muda, generasi muda kita ini di era kekinian ini akan tampil sebagai yang unggul, sebagai pemenang dalam persaingan. Dunia memang ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi yang luar biasa ini, tapi jangan lupa faktor manusia. Ya, SDM. Faktor manusia tetap menentukan. Ya itulah nanti siapa yang kerja, etos kerjanya kuat, siapa yang pantang menyerah. Jadi ke depan ini bukan sekedar persaingan ilmu pengetahuan, tapi juga yang tentang etos kerja, disiplin, mau berkorban, pantang menyerah. Nah, itu menjadi bagian penting juga karena faktor manusia tetap menentukan keberhasilannya. Baik, menarik sekali Pak Nono. Saya juga sangat terkesan sekali. Apa sih yang menjadi mungkin kekuatan Anda dalam membentuk organisasi ini, mulai dari adanya kepengurusan setiap provinsi, bahkan ke daerah, hingga atlet, wasit, dan juga pelatih ini. Apa yang membuat Anda tetap eksis ini hari ini, kakak ini Pak? Ya, coba lihat kalau memang Anda melihat lebih jauh ke dalam. Pertama adalah terlihat jenjang kemahiran atau senioritas. Itu bukan hanya di tentara dan polisi saja, tetapi di karate ini terlihat betul siapa yang, bagaimana yang muda menghargai yang senior, yang tua yang senior, bagaimana yang pada jenjang misalnya sabuk dia menghormati yang lebih. Itu merupakan hal yang sangat menentukan, karena kalau di dalam sebuah organisasi, katakan begitu, dalam sebuah kelompok masyarakat, ya pasti ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang lebih senior, ada yang, dan ini sangat menentukan. Bangsa Jepang ini, ya khususnya, terlihat maju karena itu. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita belajar juga dari kebiasaan bangsa lain yang menonjol. Tadi itu masalah disiplin, rela berkorban, hormat menghormati. Dan ya itu terlihat di kegiatan bela diri karate ini.
hierarki itu terlihat. Hierarki terlihat ya. Jadi bagaimanapun juga ini sangat menentukan di dalam bagaimana menyiapkan sumber daya manusia warga negara Indonesia yang memiliki ketangguhan, ya, yang loyalitas, dedikasi, setia kawan, ya, kemudian ya semua berkaitan dengan hal-hal yang di luar sekedar kepandaian saja. Sekedar ilmu, tapi Ilmu, harus ya. ada yang bisa diterapkan kembali. Betul, Pak. ya. Baik, saya coba untuk mendapatkan opini dari Bang Richard. Kalau tadi Pak Ketua Umum ini mengatakan banyak hal yang harus untuk ditumbuhkan kepada para pemuda ini, khususnya tadi mulai dari professionalism, etos kerja, loyalitas, dan juga dedikasi. Hal inikah yang Anda terapkan nanti dalam kepengurusan Anda, Ya, Bang Richard? pasti. Tapi ada yang kemarin pertanyaan sebelum aku berangkat sini, kita daerah kita sana, bilang, apakah cukup karate itu hanya fisik? Ya. Nah, sementara kan contohnya Samosir, ini kan luar biasa, itu ke sana transportasi belum lancar. Oke. Ah, di sini kan fisiknya kuat, Pak. Kenapa dari sini belum ada atlet yang unggul? Kenapa, Pak? Lah, sekarang kita bilang, Bu, kalau karate ini kan bukan hanya fisik aja diutamakan, tetapi pengendalian diri di sini. Kalau kita udah emosi, apapun caranya pasti kita kecolongan. Yang utama kan walaupun fisik kuat luar biasa itu bukan penentu menjadi juara, tetapi penguasaan diri itu, dan harus pakai ini juga. Kita tahu ini, makanya kebanyakan ini dia kan minta saran sama kita. Jadi cuman untuk mengatasi itu pengendalian, dan kedua kadang-kadang ini kan kita perhatikan yang kejuaraan ini kan dulu kita kan seperti aku dulu sampai biduan, kalau kita ada kejuaraan kita itu nggak diperbolehkan dari lapangan bergerak. Ya. Nah, kita harus pastikan lawan kita itu siapa. Kita baca dulu permainannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Kalau kita amati, kita pasti tahu solusinya untuk mengarahkan. Tapi sekarang aku perhatikan ini anak-anak kita ini kurang. Ya. Karena udah kebanyakan main HP, nggak diperhatikan lagi. Dan kita bilang bisa main HP, tapi lihat perkembangan sekarang ini karate kan luar biasa. Ya. Bisa di situ kita lihat caranya, apanya, teknik-teknik yang lebih tinggi secara duniawi kan udah ada sekarang. Tapi sekarang kita tengok nih generasi muda ini kan hanya yang lain digunakan, bukan untuk kebutuhan. Contohnya dia pemain karate, bisa dia dari situ dilihat turnamen yang begitu luar biasa di dunia atau apa gitu dia. Baik, ini mungkin salah satu visual yang akan menggambarkan apa yang telah dikemukakan oleh Bang Richard dan juga sumbangsi positif dari pandangan Pak Nono tadi. Ini mungkin bisa diinformasikan di mana ini, boleh Bang Richard? Ini di mana, untuk hal apa ini? Oh, ini untuk persiapan kejuaraan ini. Sebelum kan ini lagi pemanasan ini ya. Kejuaraan ini untuk persiapan ini tuh. Oke, kalau bisa dikatakan kita tidak kalah ya, begitu ya Pak Nono, juga dengan negara-negara lain yang tentunya kalau bisa dibilang lebih tinggi posturnya sudah pasti dari beberapa negara. Tapi kita memiliki kekuatan fisik tadi, begitu ya Pak Nono ya? Ya. Mungkin apalagi yang mungkin disampaikan kepada pemirsa di rumah sana Pak terkait Ini kelihatannya kalau bendera-bendera yang ada ini paling tidak ASEAN. Ya. Dalam konteks ini baru-baru ini ada event SEA Games Pak ini Pak. dari SEA Games kita. ya. Oh ya mungkin kira-kira gitu. Ya. Kalau sejauh ini Pak perjalanan yang Bapak lihat, tim mana saja yang mungkin dari negara lain yang menjadi tantangan besar ataupun rival kuat kita? Iya, semua negara tentu akan berusaha agar menjadi terdepan. Ya, khusus untuk bela diri juga ini macamnya makin macam-macam ya. Ada yang bebas, ya fight bebas gitu ya, dan macam-macam. Tidak sekedar tinju, tidak sekedar hanya karate, tapi Udah ada di luar itu pembaharuan. masih ada ya. Dan ini biasanya mereka memilih induknya apa dulu, basicnya apa dulu, baru dikembangkan dengan yang lain. Jadi karate ini salah satu yang menjadi utama di samping tinju, atau mungkin juga yang lain, ada judo, ada gulat dan seterusnya. Tetapi ya inilah bahwa persaingan saat ini sudah semakin mengglobal, dan pemilihan induk organisasi pilihan itu tetap menjadi bagian penting. Jadi dia punya ilmu yang utama, Ya. yang lainnya sebagai pelengkap. Ya. Biasanya seperti itu. Untuk pelatihannya sendiri Pak, untuk diterapkan di KK ini seperti apa dan berapa lama untuk para Begini, anak secara didiknya? organisasi, manajemen organisasi itu Ya. ada. Dan itu dikendalikan langsung oleh eksekutif, khususnya ketua, mulai dari ketua umum turun ke ketua tingkat provinsi dan seterusnya ke bawah.
Tetapi di dalamnya sendiri ini yang selalu berkaitan dengan kualitas, dengan keilmuan, lead banknya dan kemudian pembinaannya, itu ada organisasi yang membantu sebagai supporting kepada ketua umum atau ketua di daerah, yaitu pertama adalah ketua Majelis Sabuk Hitam. Yang kedua adalah ketua Dewan Guru. Mereka lah yang punya peran besar untuk membantu ketua umum dalam rangka tadi itu. Di samping keilmuan juga masalah tradisi, masalah disiplin, masalah itu ada semua di sini. Nah, mudah-mudahan model organisasi seperti ini menjadi bagian penting. Baik, Pak. Saya beralih ke Bang Richard. Mungkin setelah Anda dilantik sebagai yang baru dalam organisasi ini, program-program apa saja? Mungkin saya ingin menyoroti terkait mungkin manajemen timing untuk pelatihan bagi pemuda-pemudi kita yang menjadi atlet di organisasi ini seperti apa? Terima kasih. Tentunya pertama yang tadi pertama kita bilang bagian administrasi, habis itu kita tata dulu supaya ini, karena kemarin kan ada dia itu bukan karate, tetapi dengan apa itu administrasinya nggak lengkap, kita nggak mengetahui. Tiba-tiba ini anggota dari KKI lah. Sementara kita itulah mau ku perbaiki semua bagian administrasi. Baru nanti pembinaan, nanti saya akan turun ke daerah-daerah memastikan permasalahan apa di daerah yang ada. Kita akan mencari solusi yang terbaik. Dan kemarin kita udah jumpa sama Bupati dan dia bersedia melakukan setiap tahun turnamen di Samosir gitu dia. Dan kita dari awal dulu kita bimbing dulu semua, selesai dapat permasalahan baru kita bisa nanti melatih. Dan apa itu kalau udah dapat kita apanya itu permasalahan di daerah-daerah kan untuk melatih untuk berkembang anak ini nggak ada gitu. Sebentar kan kadang-kadang anak kita ini bisa membedakan ke perguruan lain dengan perguruan kita. Jadi kalau permasalahan intern kita udah selesai nanti, ini kan udah baik. Ini kan aku akan melanjutkan. Sementara kan kalau yang melanjutkan lebih berat. Baik. Nah, udah kemarin udah baik, aku harus di atasnya lagi. Oke. Ini kan saya ini kan nggak bisa bekerja sendiri. Pasti ada bantuan dari simpe sesepuh, walaupun kadang-kadang aku bilang itu walaupun aku lebih muda, nggak masalah. Walaupun aku ketua ditegur kalau aku salah, nggak masalah. Ini kan demi KKI ini, apapun kita harus kita lakukan untuk kebaikan. Itu untuk dia. kebaikannya dan tetap eksis ya di tengah. Kita siap terima kalau kita salah dimarahin, kita siap. Kita harus seperti gitu dia. Baik, untuk menjadi atlet dalam organisasi KKI ini, bagaimana untuk penseleksiannya? Apakah ini gratis untuk bagi pemuda-pemudi yang memiliki kemauan, keinginan untuk menjadi atlet? Seperti apa untuk di Provinsi Sumatera Utara agar masyarakat Sumatera Utara melalui TVRI Sumatera Utara ini bisa mengetahuinya, Bang Richard? Dulu kan sebelum aku dipilih ketua kan sama visi dan misiku memang arah itu. Aku kan sebagai atlet juga waktu itu zaman-zaman tahun 87 itu kan aku dulu itu kalau kejuaraan di Terutung itu kita tidur di lantai. Dan aku nggak mau atlet begitu, harus lebih maju dari aku, itu dia. Itu harus kuusahakan, itulah suatu tanggung jawab ketua ini. Kita nggak mau jadi ini, kan dulu kita masih dibebani sama orang tua. Sekarang ini aku cemana caraku supaya atlet itu tidak beban. Ini sekarang kan ekonomi kita kan susah, ya kan kita cemana lah khusus orang tua itu untuk mengarahkan anaknya kalau masalah biaya. Kita nanti cari solusinya gitu, karena seperti ini kan pengalaman di Toba seperti guru kita Sensei Biduan, dia memang dia jago untuk memilih, dia tidak mengutamakan duit segalanya. Kita cari dulu potensi anak ini apa sih, kemauannya apa, karena untuk menjiwai daripada atlet ini kan susah kita. Kemauannya apa, salah kita mendidiknya nanti pasti salah arah dia, itu dia. Baik, terima kasih Bang Richard atas informasinya di segmen ini, dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan lagi diskusi-diskusi yang sangat menarik sekali. Mungkin saja akan nanti apakah sudah ada KKI ini di seluruh provinsi Sumatera Utara, mengingat sampai sekarang ini kepengurusannya hanya 28 provinsi. Mengapa demikian? Sesaat lagi. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema menarik kami pada siang hari ini, kiprah perguruan karate KKI di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia, kita banyak sekali terdiri dari berbagai provinsi dan kini sudah ada 38 provinsi yang berasal dari tambahannya adalah Papua. Apakah lantas hadirnya KKI ini sudah merata di seluruh provinsi? Dan seperti apa pula bentuk kepengurusan dari KKI ini? Saya langsung kepada Ketua Umum PPKKI, Pak. Seperti apa itu? Ada tantangan, ada kendala, Pak? Begini, ada 3 dimensi sebenarnya. Sebuah organisasi, bukan hanya organisasi, ya lembaga maupun negara bahkan ya. Ada dimensi pertama, dia tumbuh, dia terbentuk. Tapi ada 2 hal yang penting. Pertama, dia harus beradaptasi dengan tantangan atau tuntutan kekiniannya dalam perkembangan. Yang kedua, dia harus survive. Ya. Nah, banyak organisasi yang memang dia didirikan, dia tumbuh, tapi dia tidak sanggup. Banyak faktor. Nah, khusus untuk kepengurusan yang saya alami di organisasi, di tingkat daerah terutama, pejabat yang diminta untuk memimpin tidak jarang berasal dari figur-figur yang bertugas dari lembaga vertikal. Misalnya ya, pejabat di TNI Polri, atau di birokrasi dan seterusnya, BUMN. Tapi begitu yang bersangkutan pindah, ini sangat berpengaruh terhadap organisasi. Sementara untuk memilih ketua misalnya, itu kan harus melalui musyawarah daerah, musda, dan seterusnya. Nah, itu contoh satu. Yang kedua memang, atau misalnya meninggal, ya, tidak otomatis organisasi ini bisa berjalan, dan juga ada faktor-faktor lain lah. Ya. Tapi dengan adanya 28 provinsi dari KKI, insya Allah dalam kepengurusan saya ini sampai dengan 2026, kalau saya akan jalan keliling di masing-masing provinsi atau daerah untuk kalau bisa melahirkan lagi, terbentuk lagi, karena ini penting. Kembali lagi, ini penting bukan hanya kepentingan daerah, tapi secara nasional juga dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, khususnya untuk sumber daya manusia di kalangan pemuda dan pemudi. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan penting, dan bukan hanya karate. Saya ini punya pengalaman dulu juga memimpin misalnya Pertina. Ya. Merasakan itu bahwa kadang-kadang ada yang jalannya mulus, bagus, tapi kadang-kadang ada juga di klien dia menurun. Nah, memerlukan memang pembinaan, dan olahraga ini terus terang memerlukan bukan hanya semangat, bukan hanya profesionalisme pengurus, tetapi bicara masalah dana, anggaran juga sangat menentukan. Ya, ini penting. Baik, terima kasih Pak Nono akan hal informasinya. Saya coba kembali ke Bang Richard. Mumpung ada ketua umumnya di sini, saya coba Anda untuk diskusi langsung melalui saya dan juga pemirsa, sarana ataupun infrastruktur terhadap organisasi KKI ini di Sumatera Utara ini seperti apa, dan mungkin ada hal yang selama ini ingin dikatakan mulai untuk diperbincangkan di hari ini terkait sarana dan infrastrukturnya. Terima kasih. Sebetulnya aku ini kan baru dipilih. Selama ini kan udah mulai vakum karena tugas dulu aku kan sempat di Ambon, baru balik sini. Jadi ini kan belum kita data yang apa. Makanya yang tadi pertama kan kita akan turun ke daerah. Apa sih permasalahannya atau perserana apa. Dan kita pun udah sepakat waktu pemilihan itu kita akan membangun atau mencari tempat untuk pelatihan. Sekarang ini kan kita harus mengikuti zaman, harus lengkap semua. Dulu kita cukup di lantai, sekarang kita harus dibuat matras apa, karena gini, dari peralatan itu bisa menimbulkan kesemangatan atlet itu. Kalau lengkap dia semua kan kita pun bukan seperti malas, nggak ada kegiatan atau apa ala-alanya. Kalau sekarang itu nanti kita buat setiap, kalau bisa ini ya perencanaan kita mudah-mudahan apa kan tercapai. Jadi setiap di daerah itu kita sediakan matras apa semua alat-alat. Jadi orang pun saat itu siapapun mau ke situ, bukan kita jadwalkan harus hari itu, ini pun kapanpun apapun maunya dia silakan latihan, bisa latihan sendiri. Kalau udah lengkap ini prasarana tempat apa itu udah sangat mendukung nanti itu. Kadang-kadang kemarin kan kita
laporan dari apa dibanding-bandingkan kan. Jadi kita ini pengalaman kita bangunlah KK ini demi apa terciptanya keinginan kita ini gitu. Apakah sudah membaik terkait sarana dan prasarana yang dihadirkan di Provinsi Sumatera Utara untuk KKI-nya sendiri? Ini kita pantau dulu apa yang butuhkan karena supaya kita bisa isi ini kan semua nanti kan habis ini kan kita nanti akan memanggil pengurus-pengurusnya itu. Jadi kita rapat dulu intern apa mau kita apain ini semua kan belum terdata kan ini baru dilatih pembinaan gitu dia. Baik, masih berbicara kepada Anda Bang Richard, mengingat bahwa barusan ini Anda dilantik sebagai yang baru dalam KKI Sumatera Utara ini. Apa yang menjadi perbedaan Anda dari yang pemimpin yang lalu di Ketua KKI Sumatera Utara dengan Anda yang baru ini? Kalau Apa yang ingin perbedaannya Anda enggak, memang yang pengurus yang lama itu memang udah luar biasa bagus ya kita. Tapi yang udah bilang ini kita ini yang baru untuk mempertahankan lebih bagus ini lebih susah daripada membuat sendiri. Karena kan nanti bisa dibedakan. Kita ini memang extra harus kuat melebihi dari pengurus yang apa itu. Memang udah luar biasa pengurus yang kemarin itu gitu. Baik, terima kasih Bang Richard. Saya kembali lagi kepada Pak Nono ini terkait peranan pemerintah Pak khususnya ini kepada Menpora mungkin, kalau di provinsi ada Kadispora, mengingat juga kita September 2024 ini akan menyongsong perayaan olahraga akbar yakni PON Sumatera Utara Aceh dan terpilih Sumatera Utara sebagai tuan rumahnya. Bagaimana peranan KKI akan hal ini Pak? Begini, jadi pemerintah juga dalam posisi yang memang harus mau tidak mau juga harus terlibat. Ya. Tetapi kalau menampung semua kegiatan olahraga tentu dalam konteks dunia harus memilih mana yang prioritas. Ya. Dalam konteks Asia, misalnya regional, kita menyiapkan yang mana. Jadi harus memilih. Karena kalau tidak, misalnya sekarang, di luar organisasi karate, kita memiliki yang unggulan misalnya di bulu tangkis. Itu menjadi prioritas. Nah, sekarang ini memang ada kendala di Olimpiade di dunia untuk karate belum masuk. Kejuaraan dunia bersifat open, tetapi khusus untuk Olimpiade belum. Nah, kita sedang berusaha agar masuk, agar karate ini menjadi mendunia. Itu dulu. Ya, kalau tingkat Asian Games tetap ada, ASEAN juga ada. Nah, oleh karena itu dalam rangka bagaimana kita menduniakan juga Karate kita. karate agar dia menjadi bagian dari yang dipertandingkan di Olimpiade. Karena sesuatu ya aliran atau organisasi induk olahraga yang muncul di Olimpiade tentu akan menjadi berbeda dengan yang tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang dari negeri asal saja Jepang itu yang terlihat bahwa bukan hanya ini didominasi oleh Jepang. Tapi banyak juga misalnya dari Indonesia termasuk Eropa, Amerika, dan negara-negara lain muncul. Ya. Karateka yang memang memiliki kualitas yang, dan sekarang ini apalagi dalam event-event perkelahian bebas itu banyak berasal dari karate. Nah, Baik, terkait PON 2024 ini untuk KKI sendiri seperti apa nanti sumbangsinya Pak? Apakah kita ikut turut serta dan provinsi mana aja mungkin yang akan lebih mendominasi? iya, kalau saya lihat memang secara jujur saya katakan bahwa misalnya di Pulau Jawa itu memiliki keunggulan-keunggulan. Karena memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap, lebih maju, tapi terus terang tidak hanya karena itu, sangat tergantung bagaimana kesiapan sumber daya manusia. Nah, memang karate ini harus memiliki semacam tempat latihan, ya, padepokan misalnya yang diperlukan, sehingga dari sinilah akan muncul sumber daya karateka yang unggul. Karena bagaimanapun juga peran ini penting. Nah, kembali pada pemerintah, anggaran khusus untuk pembinaan olahraga ini masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Masih sangat terlalu jauh. Bahkan induk organisasi ini lebih mandiri, harus self-funding mandiri. ya berarti Pak? Ya, kalau tidak mandiri kan ya gimana ya. Tapi ada juga yang
yang begini. Jadi misalnya di karate untuk ujian sampai di dan itu ada kewajiban. Ya. Kewajiban untuk karena kan menggerakkan sistem, menggerakkan sumber daya untuk pelatih dan Wasit dan atlet. tim penilai dan lain sebagainya, maka ya tentu butuh anggaran. Ya. Di sini persoalannya. Oleh karena itu anggaran itu diperlukan untuk dirinya sendiri. Jadi paling tidak secara bersama-sama untuk kepentingan kolektif. Itu ada memang ada di ujian dan ya kalau tidak salah ya. Jadi memang ini yang menjadi catatan kita. Tapi kalau yang biasa tidak ada masalah. Baik, terima kasih Pak Nono. Saya kembali ke Bang Richard, mengingat kita tuan rumah PON 2024 bulan September nanti. Apakah dari KKI Sumut ini terlibat akan hal untuk mengirimkan para atlet-atletnya atau seperti apa ini menurut Anda? Wah, sebetulnya ada 2 orang, yaitu Daniel dengan Faisal. Cewek cowok berarti? Cowok dua-dua. dua gitu ya. Oke, dan persiapannya untuk masuk ke PON 2024 ini dimulai dari detik ini apa aja yang telah dilakukan? Sekarang orang itu kan latihan di Medan. Oke. Nah, dia orang itu kemarin itu mengikuti turnamen-turnamen sampai untuk keluar mengikuti untuk mencari pengalaman lebih nanti untuk menempuh PON ini gitu dia. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari yang berbahagia ini, saya sedikit ada mungkin mendapatkan kutipan bahwa kontribusi KK ini tidak hanya secara prestasi untuk membuminamakan negara Indonesia, khususnya kepada negara lain, tapi juga membuminamakan budaya yang ada di tanah air. Seperti apa itu, Pak Nono? Iya, begini. Tadi sudah saya katakan, walaupun aliran bela diri ini berasal dari Jepang, tapi kan orangnya kan orang Indonesia. Ya. Nah, jadi ada perpaduan di sini ya, budaya antara Indonesia dengan Jepang, ya dipadukan jadi satu dan inilah yang membuat ada hubungan emosional antara bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dengan saudaranya masyarakat di Jepang. Ini bisa menjadi catatan penting dalam hubungan. Bisa juga olahraga bela diri yang lain, misalnya kayak Kempo dari Korea, Kungfu dari China dan seterusnya, menjadi sarana hubungan kebudayaan kultural antara bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kemudian kembali lagi ke tadi, olahraga bela diri ini juga termasuk bagian dari pilihan. Begitu banyak juga yang menekuni bidang itu sampai dengan usia lanjut masih tetap. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi wadah bagian penting bagi kepentingan nasional kita. Nah, yang penting segalanya apapun juga segala potensi kemampuan kita daya gunakan untuk kepentingan negara dan bangsa. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Umum PPKKI, yakni kepada yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Mar Purnawirawan, Dr. Nono Sampono SP MSc, dan juga Ketua KKI Sumut, yakni yang terhormat Abang dari Richard Nair Parningotan Simaremare SHMA, yang telah hadir untuk memberikan sumbangsi positif informasi kita terkait kiprah perguruan karate KKI di Indonesia. Semoga memberikan manfaat bagi kita yang mendengar dan juga bagi atlet-atlet di luar sana. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kedua narasumber yang terhormat. It is such a great honor for me. Sangat luar biasa berada di samping-samping orang hebat ini. Dan pemirsa, kita akan hadirkan lagi percakapan dan juga perbincangan di informasi-informasi dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Demikian edisi Ruang Publik pada Sabtu 21 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.